Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum materi Ayo Beriman kepada kitab-kitab Allah, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan diawalinya doa bisa membawa keberkahan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada materi Ayo Beriman kepada kitab-kitab Allah ini, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah dan mengidentifikasi kitab-kitab Allah dan penerima serta isi pokoknya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu apa sih? Iman artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan secara lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada yang berubah sahifah atau lembaran yang bertuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani yang pertama yaitu kitab Taurat. Taurat artinya perintah atau syariat. Kitab Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina dengan bahasa Ibrani sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam serta umatnya. Kitab Taurat berisi perintah, larangan, sejarah, hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Nah, penjelasannya terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 53. Isi kandungan kitab Taurat yang pertama yaitu perintah meyakini keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan mencuri, mengambil hak orang lain, membunuh dan berzina. Dan yang ketujuh, larangan bersumpah palsu. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani yang kedua yaitu Zabur. Zabur artinya tulisan. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di daerah Yerusalem atau Palestina. Kitab Zabur berisi 150 surah tentang beberapa nasihat dan beberapa hikmah dan berlaku pada kaum Bani Israel. Penjelasannya itu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 163. Isi kandungan kitab Zabur yang pertama yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian individu sebagai rasa syukur. Yang ketiga, ratap-ratapan jemaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Untuk kitab yang ketiga yang wajib kita
imani yaitu Injil. Injil artinya kabar gembira. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi kandungan kitab Injil yang pertama yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar kembali pada tauhid yang murni. Kemudian yang kedua, menyempurnakan kitab Taurat dan kitab Zabur. Isi kandungan yang ketiga, pembenaran terhadap kitab Taurat dan Zabur. Dan yang keempat, perintah membiasakan hidup sederhana. Dan yang terakhir yaitu perintah menjauhi sifat tamak atau serakah. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitung per huruf. Apalagi mempelajari dan mengamalkannya, tentu pahalanya berlipat ganda. Isi kandungan kitab Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah, berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, akhlak, berkaitan dengan pembinaan mengenai akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yaitu berkaitan dengan tata cara beribadah seperti zakat, sholat, dan puasa. Yang keempat, muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Dan isi kandungan kitab Al-Quran yang kelima yaitu tarikh, berkaitan dengan kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, yuk kita menyanyi kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Salat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul pilihannya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Kitab-kitab Allah yang wajib diyakini ada 4, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, itu tadi materi ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.